Saya dari kelas 6 shift 1 malam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika usulan penelitian skripsi, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Jadi, sistematika usulan penelitian skripsi dibagi menjadi dua, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. A. Latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B. Ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Yang C. Ada metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data atau memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data, memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Lalu selanjutnya ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. A. Latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B. Ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoretik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Lalu yang C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, memberikan penjelasan tentang teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingatkan bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya, jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Selanjutnya ada manfaat landasan teori. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian dan berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelaskan masalah penelitian. Lalu ada penulisan sumber catatan. Format dasarnya ada teks, nama keluarga pengarang atau tahun terbitan. Yang kedua ada nama pengarang teks atau tahun terbitan. Landasan teori. A. Grand teori. B. Penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan, nama belakang dan tahun. Contoh, yang pertama, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Knox dan O'Donnell 2008. Yang kedua, Mayang Sari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Lalu ada kerangka konsep. Pertama, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Yang kedua, paradigma sederhana yang menunjukkan
pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sini ada panah X dan Y, di mana X dan Y berhubungan antara variabel tersebut. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Yang kedua, dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis yang A, tanpa arah, contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B, berarah, contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Lalu di sini ada hipotesis statistik, parameter populasi yang menunjukkan adanya parameter serta lalu menunjukkan ke reduksi. Selanjutnya muncullah statistik ukuran sampel, itu ada variabel X1, X2, dan X3, lalu membuat generasi dengan menguji hipotesis statistiknya. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama, hipotesis produktif, yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah, seberapa tinggi daya tanam merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tanam merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya, daya tanam merek X sama dengan 800 juta, produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar, daya tanam merek A sama dengan 450 jam, dan merek B 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Jenis atau tingkatan data, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Tingkatan data nominal, teknik statistik yang digunakan yaitu pertama, tes binomial, yang kedua, C-kuadrat satu sampel. Tingkatan data yang kedua, ordinal, teknik statistik yang digunakan run test. Tingkatan data menurut interval atau rasio, teknik statistik yang digunakan untuk pengujian yaitu t-test satu sampel. Hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan kualitas audit KP Big 4 dan non Big 4? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan kualitas audit KP Big 4 dan non Big 4. Kualitas audit KP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ada beberapa macam data, bentuk komparasi, dua sampel, komparatif sampel, data interval rasio, korelasi dua sampel, t-test dua sampel, independen, t-test dua sampel, korelasi komparatif sampel, one way ANOVA, two way ANOVA, independen, one way ANOVA, two way ANOVA. Data nominal, korelasi dua sampel, M-Sinemar, independen dua sampel, Fisher Asset, C-kuadrat, two sampel.
Korelasi komparatif C kuadrat for K sample, COCAM Q. Independent comparative sample C kuadrat for K sample. Data ordinal, korelasi Saitens Wilcoxon match pairs, independent 2 sampel, median test, mean weight new test, Kolmogorov, Smirnov, Ward, Wolfowitz. Korelasi komparatif Friedman, 2-way ANOVA, independent comparative, median extension, Kurzweil-Walsh, W ANOVA. Hipotesis hubungan asosiatif yaitu suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara kerja kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Tingkatan data, teknik korelasi yang digunakan. Tingkatan data nominal, teknik korelasi yang digunakan ada koefisien kontingensi. Tingkatan data ordinal, teknik korelasi yang digunakan 1. Spearman rank, kedua Kandel tau. Tingkatan data interval dan rasio, teknik korelasinya 1. Person produk moment, yang kedua korelasi ganda, yang ketiga korelasi parsial. Hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.